Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hudan Rahman dari Teknik Mesin 21B. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang sensor dan transducer. Sensor adalah sebuah alat yang digunakan untuk mendeteksi sinyal-sinyal atau gejala-gejala yang terdapat akibat perubahan suatu energi. Bisa itu energi listrik, fisik, kimia, mekanik maupun biologi. Nah, sensor ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada sensor aktif dan sensor pasif. Sensor aktif adalah sensor yang membutuhkan bantuan energi dari luar untuk mengubah besaran bukan listrik menjadi besaran listrik. Sedangkan sensor pasif adalah kebalikannya, tidak membutuhkan bantuan energi dari luar untuk mengubah besaran atau mengkonversi dari yang asalnya besaran bukan listrik menjadi besaran listrik. Nah, lalu sensor ini berdasarkan outputnya atau keluarannya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada berdasarkan resistansinya, yang kedua berdasarkan induktansinya. Untuk yang berdasarkan resistansinya, jadi jadi besaran-besaran yang diindra ini akan merubah output resistansinya. Sedangkan untuk yang induktansinya, jadi besaran-besaran yang diindra ini akan merubah keluaran induktansinya. Untuk yang di resistansinya yaitu contohnya adalah strain gauge yang mengubah besaran tekanan menjadi merubah output atau tahanan keluarannya. Selain strain gauge ada juga RTD atau resistan thermal detector yang berfungsi untuk mengubah besaran suhu agar berubah juga tahanannya. Untuk yang contoh induktansinya yaitu transducer yang digunakan untuk mendeteksi perubahan gaya. Cara kerjanya itu dengan merubah induktansi kumparan yang tunggal maupun sepasang dengan menggeser jangkar ferromagnetiknya dengan gaya yang akan diukur dengan permeabilitas mediumnya. Lalu selanjutnya ada sensor berdasarkan besaran yang diukur atau besaran yang diukurnya. Yang pertama ada sensor akselerometer yang berfungsi untuk mendeteksi perubahan kecepatan, posisi maupun kemiringan. Adapun percepatan yang diukur bisa berbentuk statis dan dinamis. Untuk yang statis sendiri contohnya gravitasi, dan untuk yang dinamis adalah benda yang bergerak. Lalu selanjutnya ada sensor cahaya yang berfungsi untuk mendeteksi jumlah cahaya yang masuk. Di sensor cahaya ini dibagi lagi menjadi diklasifikasikan lagi menjadi 3. Ada fotoresistor, fotosel, dan kadmium sulfida. Selanjutnya ada sensor suara yang digunakan untuk mendeteksi tingkat volume suara. Sensor analog suara ini bekerja dengan merubah amplitude volume akustik suara menjadi suatu tegangan besaran listrik agar bisa diukur tingkat volume suaranya. Selanjutnya ada sensor tekanan yang berfungsi untuk mendeteksi jumlah tekanan yang terima. Lalu ada sensor suhu atau temperatur yang berfungsi untuk mendeteksi perubahan suhu atau temperatur. Lalu yang terakhir ada sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik ini berfungsi untuk mendeteksi suatu jarak dan kecepatan suatu benda. Cara kerjanya itu dengan menggunakan gelombang ultrasonik yang memiliki frekuensi di atas rentan gelombang suara yang bisa diterima manusia. Dengan gelombang suara, sensor ultrasonik ini bisa mendeteksi jarak dan kecepatan suatu benda. Selanjutnya, saya akan membahas transducer. Transducer ini adalah sebuah alat yang bila diberi energi dalam suatu sistem transmisi, maka akan mengalirkan energi tersebut ke sistem transmisi selanjutnya, baik itu dalam bentuk energi yang sama maupun berbeda. Atau dengan kata lain, transducer ini adalah sebuah alat yang mengkonversi suatu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Nah, transducer ini juga dibagi menjadi 2 berdasarkan cara kerjanya, yaitu transducer input dan transducer output. Untuk transducer input sendiri ini cara kerjanya yaitu mengubah besaran yang bukan listrik atau parameter fisik menjadi besaran listrik. Sedangkan transducer output bekerja untuk mengubah besaran listrik menjadi besaran bukan listrik. Selain itu juga transducer dibagi menjadi sumber energinya. Yang pertama ada self generating transducer atau transducer yang bekerja tidak membutuhkan bantuan energi dari luar. Dengan kata lain, ia bisa menghasilkan tegangan sendiri dan berperan sebagai sumber tenaganya itu sendiri. Nah, selanjutnya
ada transducer, external power transducer, yang berfungsi, yang cara kerjanya yaitu membutuhkan bantuan energi dari luar agar bisa bekerja dengan baik. Nah, lalu kita akan membahas tentang perbedaannya. Setelah penjelasan saya tadi, bisa dikatakan bahwa transducer lebih ke alat yang mengkonversi atau merubah suatu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Sedangkan sebuah sensor adalah sebuah alat yang berfungsi untuk mendeteksi atau mengindra suatu besaran yang berupa data dan lalu merubahnya menjadi sinyal-sinyal listrik. Nah, dalam sebuah sensor, suatu benda yang alat yang mengindranya dia sendiri, sedangkan dalam transducer selain ada sensor juga terdapat sirkuit yang berfungsi untuk sebagai pengkondisi sinyal. Nah, sebagai contoh sensor transducer, saya akan membahas salah satu jenisnya, yaitu tachometer. Nah, tachometer ini adalah sebuah alat, pada dasarnya sebuah alat yang berfungsi untuk mengukur kecepatan rotasi suatu objek. Biasanya digunakan dalam kendaraan bermotor. Nah, dalam kendaraan bermotor, alat ini biasanya digunakan untuk mendeteksi atau mengukur kecepatan rotasi sebuah crankshaft atau poros engkol mesin. Nah, tachometer ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya tachos adalah kecepatan dan metron artinya mengukur. Dalam penerapannya pada sebuah kendaraan bermotor, tachometer ini berfungsi agar pengendara bisa menggunakan mesin secara efisien. Untuk tachometer sendiri pada umumnya memiliki dua jenis output, yaitu jenis analog dan digital. Analog sendiri biasanya berbentuk jarum yang sekelilingnya dilingkari oleh angka, sedangkan digital jarum penunjuknya biasanya diubah dengan strip. Cara membaca tachometer ini cukup mudah, cukup mengalihkan angka yang ditunjuk jarum analog maupun digital dengan kali 1000 revolusi per menit. Jadi apabila jarum analog yang ditunjuknya angka 3, jadi mesin itu berputar dengan kecepatan 3000 putaran per menit. Nah, tachometer ini juga dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada tachometer roda bergigi, yang cara kerjanya yaitu poros engkolnya itu disambung dengan sebuah roda bergigi yang di dekatnya ada sebuah magnet. Karena permukaan roda gerigi itu berbeda-beda, ada yang mendekat dan ada yang menjauh magnet. Nah, ketika bagian yang dekatnya itu mendekati magnet, maka akan menghasilkan energi listrik yang selanjutnya akan dikirim ke jarum analog. Nah, selain roda bergigi, ada yang menggunakan sensor cahaya atau photocell, di mana di poros engkol tersebut akan ada sebuah strip yang di depannya akan dideteksi oleh sebuah sensor photocell. Jadi sensor photocell ini akan mendeteksi seberapa banyak si strip itu melewati sensor tersebut. Selain itu juga ada tachometer DC yang cara kerjanya yaitu mengkonversi kecepatan putaran menjadi tegangan secara langsung dengan menggunakan koil dan magnet. Lalu yang terakhir ada sebuah tachometer yang menggunakan laser, di mana di poros ini akan ada sebuah titik yang sangat reflektif yang bisa memantulkan cahaya laser ini kembali ke alatnya. Jadi hampir sama seperti cara kerjanya seperti yang menggunakan photocell tadi, tapi di sini bedanya menggunakan cahaya laser. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.